Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-20, ayatnya 27 sampai 38. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Di bawah perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka, siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup mati. Semua orang hidup. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya, belakangan ini kita dikelilingi dengan sakit penyakit ya. Flu-nya hari ini adalah flu yang bisa berminggu-minggu, jadi Bapak Ibu jaga kesehatan. Ibu-ibu jaga asupan makanan buat anggota keluarga ya, supaya tetap sehat, apalagi anak-anak sebentar lagi di bulan Desember mereka akan ujian, jadi biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga kita tetap sehat ya Bapak Ibu ya. Hari ini tema kita adalah dalam derita kutemukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tidak hidup menderita. Bahkan sejak dari dalam kandungan, seorang janin, saya katakan seorang janin karena itu sudah manusia. Seorang janin itu pun sudah berjuang untuk hidup. Bagaimana berusaha untuk tetap hidup dan lahir ke dalam dunia. Karena dosa membuat hidup manusia tidak bisa terlepas dari penderitaan. Penderitaan tidak selalu sakit penyakit. Penderitaan tidak selalu masalah-masalah yang dari luar menghantam kita. Tetapi kadang diri kita sendiri bisa membuat diri kita menderita. Dengan apa? Dengan kekhawatiran-kekhawatiran hidup. Dengan pikiran-pikiran kita yang terlalu jauh. Akhirnya kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kadang diri kita yang tidak mampu beradaptasi dengan apa yang ada di sekitar kita, akhirnya menimbulkan satu persoalan lepas persoalan yang lain. Akhirnya tanpa kita sadari, sampai pada akhirnya kita tidak pernah luput dari apa yang namanya masalah.
Masalah bukan cuma punya orang dewasa. Anak-anak juga punya masalah. Bahkan anak bayi pun punya masalah. Itu sebabnya mereka bisa menangis. Mereka bisa marah di dalam tangisannya. Meskipun mereka tidak bisa mengutarakannya. Tetapi inilah hidup manusia. Dan ini adalah sebuah fakta bahwa kita tidak luput dari kesulitan dan penderitaan. Bacaan di dalam Injil Lukas ini adalah sebuah pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Jadi ceritanya orang Saduki ini agak sedikit hiperbol ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkinlah menikah sampai 7 kali gitu ya dengan saudara yang sama begitu ya. Ada 7 saudara laki-laki menikah dengan satu perempuan, itu hebat amat satu perempuan ya. Sampai 7 kali menikah dengan saudara kandung, itu hiperbol. Tetapi sebenarnya yang mau ditekankan dari pertanyaan orang Saduki ini adalah, apakah betul setelah kehidupan dalam dunia ini ada satu kebangkitan? Ada satu dunia kehidupan yang lain yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa di dalam ayatnya yang ke-35 bahwa ada dunia yang lain. Ada dunia yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Alkitab jelas memberitahukan kepada kita bahwa setelah kehidupan di dalam dunia ini, ada kehidupan dari dunia yang lain. Yang kita tidak tahu dunia itu ada di mana. Yang kita belum pernah mengalami, seorang pun dari antara kita yang hidup di dalam dunia ini, belum pernah mengalami dunia yang lain itu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita samar-samar bahwa dunia yang lain itu hanya ada 2 tempat. Yaitu kerajaan surga dan kerajaan iblis. Surga dan neraka. Dan surga dan neraka itu dibatasi oleh jurang yang sangat dalam. Di dalam kisah Lazarus di situ dikatakan surga dan neraka ada jurang yang sangat dalam yang tidak bisa terjembatani. Sehingga orang yang ada di sini tidak bisa pergi ke sini, demikian sebaliknya. Ini adalah dunia yang lain yang Tuhan bicarakan. Dan dunia yang lain itu setiap kita akan pergi ke sana. Entah kita ke surga, entah kita ke neraka. Tetapi suatu saat kita akan pergi ke dunia yang lain ini. Nah, orang-orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan di dalam setelah kematian. Saduki itu bukan nama daerah ya Bapak Ibu ya, atau bukan nama marga. Tetapi Saduki itu adalah nama sekte di dalam agama Yahudi. Agama Yahudi itu ada beberapa sekte. Seperti kita Kristen kan ada Kristen Protestan, Kristen Karismatik, Kristen Pentakosta begitu ya. Nah ini ada sekte Saduki, ada sekte Farisi yang sering kita dengar, ada sekte Eseni, ada sekte Zelot. Yang kita juga tahu beberapa murid Tuhan Yesus juga ada yang dari sekte Zelot ya. Yudas Iskariot, Simon, orang Zelot, itu juga dari kelompok Zelot. Nah, setiap sekte ini ada keunikan-keunikan. Meskipun setiap sekte ini percaya kepada hukum Taurat. Percaya kepada hukum Taurat, 5 kitab Musa itu ya, hukum Taurat. Dari Kejadian sampai Ulangan. Mereka percaya akan hal itu. Tetapi setiap sekte ada keunikan-keunikan tersendiri. Nah, Saduki, orang-orang Saduki, dia tidak percaya bahwa setelah kehidupan di dalam dunia ini, ada satu kehidupan yang lain, di dalam dunia yang lain. Mereka percayanya bahwa setelah kehidupan di dalam dunia ini, maka kita akan kembali lagi ke dunia Kejadian pasal 1 ayat 1. Di mana segala sesuatunya gelap dan kita akan hidup di dalam kegelapan. Jadi orang-orang Saduki tidak percaya bahwa setelah kehidupan di dalam dunia ini ada dunia yang lain. Tetapi Yesus Kristus menekankan bahwa setelah kita hidup di dalam dunia ini ada satu dunia yang lain di mana kita semua akan pergi ke sana. Kita sebagai manusia, kita diciptakan, kita ada permulaannya. Tetapi jiwa kita tidak ada ujungnya. Jiwa kita hidup di dalam kekekalan. Mungkin tubuh kita dengan darah, daging, tulang ini suatu saat akan hancur. Suatu saat akan menjadi debu.
suatu saat akan membusuk dan tidak berarti. Tetapi jiwa kita ketika meninggalkan raga, kita akan pergi menuju kepada dunia yang lain yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikirin nanti kalau saya mati tolong ya dikubur baik-baik, nggak usah. Mau dikubur, mau dikremasi, mau digulung-gulung, dilempar begitu saja terserah. Itu ya, terserah. Kenapa? Ketika kita meninggalkan tubuh ini, maka tubuh ini akan hancur. Kalau kremasi ya hancurnya cepat, kalau dikubur ya agak lambat, kalau didiemin ya busuknya juga lebih lama lagi begitu ya. Tapi jiwa kita adalah kekal. Jiwa ini akan dibawa kemana? Suatu saat ketika kita meninggalkan tubuh ini, kita akan masuk kepada suatu dunia yang lain yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Dan dunia itu cuma ada 2 tempat, yaitu neraka dan surga. Kemanakah kita akan pergi? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya diberi pengalaman yang pada akhirnya ketika saya merenungkan hal ini, saya berpikir, saya bersyukur anugerah Yesus Kristus begitu ya. Waktu saya khotbah di Bajem Simfoni, setelah saya khotbah, saya merasakan itu seperti lensa mata saya terbalik. Semua orang kecil, makin lama makin jauh, warnanya kuning. Lama-lama hilang dan saya hanya lihat cahaya putih. Cahaya yang terang luar biasa. Dan itu saya black out beberapa detik. Setelah saya sadar, saya tahu saya sudah duduk di kursi belakang mimbar. Tangan kanan saya ada yang pegang, tangan kiri saya ada yang pegang. Tapi beberapa detik dari mimbar ke ini saya sudah tidak sadar. Yang saya lihat hanya cahaya yang terang luar biasa memenuhi. Dan saya tidak mendengar apapun. Tetapi ketika saya buka mata, saya bersyukur saya masih melihat mimbar. Saya melihat orang yang bantu saya kiri kanan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kalau seandainya hari itu adalah hari terakhir saya di dalam dunia ini, maka ketika saya buka mata, apa yang terjadi? Saya akan melihat dunia yang lain itu. Saya akan melihat dunia yang lain. Saya berpikir Tuhan, setiap kita punya cara pindah ke dunia lain itu berbeda, bukan? Ada orang pindah ke dunia yang lain itu dengan cara mungkin melalui kecelakaan. Mungkin cara seperti saya lagi jalan, lagi sadar, tiba-tiba sudah berganti ke dunia yang lain. Mungkin ada yang sedang tidur, bangun tidur, tidak tahu lagi dilihat, berbeda dari yang biasanya. Mungkin di dalam kondisi koma, setiap kita punya skenario yang berbeda mengakhiri dunia ini, bukan? Dan setiap kita tidak bisa merencanakannya. Saya mau nanti pindah ke dunia lainnya, saya lagi tidur. Semua orang juga maunya begitu. Tapi tidak ada yang bisa tahu kapan, di mana, bagaimana saya berpindah ke dunia yang lain itu. Tetapi satu hal yang mau ditekankan oleh firman Tuhan, bahwa ketika kita sampai ke dunia yang lain itu, ada iman di dalam jiwa. Iman itulah yang membawa engkau ke tempat yang indah ketika engkau berada di dunia lain itu. Iman itulah menjadi kendaraan engkau di dalam dunia ini. Bukan saja bagaimana engkau bisa bertahan dan terus survive, hidup terus bersama dengan Allah di dalam dunia ini. Tetapi iman itu juga adalah kendaraanmu untuk pergi ke dunia itu. Sehingga Yesus Kristus pernah berkata, adakah iman di muka bumi ini? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, itulah iman kepada Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Iman inilah yang terpenting. Engkau ke dunia lain, engkau tidak bisa dengan kekuatan dan kekuasaan. Tidak bisa dengan kekayaanmu, tidak bisa dengan kepandaianmu. Hanya iman satu-satunya yang akan membawa engkau ke tempat yang indah di dunia yang lain itu.
Dan iman kepada Yesus Kristus itulah yang firman Tuhan katakan, yang bisa membawa kita ke dunia yang lain, ke tempat yang berbahagia. Yang dikatakan Yerusalem baru, kota Sion, kota kudus, kota yang mulia, di mana di situ anak-anak Allah yang kudus, yang mulia hidup bersama-sama. Dan di dalam dunia yang baru itu tidak ada lagi yang namanya kesusahan, air mata, kawin mengawinkan, problema rumah tangga, kehidupan yang menyulitkan, tidak ada lagi. Yang ada di sana adalah kita bersaudara di dalam Kristus dan kita hidup dengan bahagia di dalam kota Allah yang kudus, kerajaan Allah yang mulia. Semua itu bisa kita dapat lewat iman di dalam Kristus yang harus kita miliki hari ini, saat ini, sampai skenario kehidupan kita dalam dunia ini berakhir. Karena di dunia yang lain itu, iman kita sudah tidak butuh lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu dari rumah kemari naik kendaraan kan? Ada yang mungkin naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang kita pakai kendaraan. Tapi kalau sampai di tempat tujuan, apa kita masih tetap duduk di kendaraan itu? Tidak, kita akan tinggalkan kendaraan itu dan kita akan masuk. Iman adalah kendaraan kita untuk kita menuju dunia lain. Kalau kita sudah sampai di dunia lain, engkau tidak lagi membutuhkan iman. Yang ada tinggal, mana pintu yang terbuka? Pintu surga atau pintu neraka? Hanya itu. Penghakiman sudah terjadi. Dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dulu, percaya Tuhan Yesus dulu, sudah tidak ada. Buat apa sudah sampai di depan pintu baru perlu kendaraan? Gak butuh. Gak perlu. Iman adalah kendaraan kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa iman di dalam dunia ini itu akan terus diuji dan teruji. Kedurhakaan, kesesatan, kemurtatan itu bisa terjadi sebelum kita menutup mata. Ketika kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa bahagia, kita bisa senang. Tetapi ketika kita menjalani hidup kita hari lepas hari, iman itu bisa berubah. Iman itu bisa menjadi tawar. Bahkan dikatakan bisa menjadi murtad, bisa menjadi sesat, bisa menjadi durhaka. Seremnya Bapak Ibu, kadang saya bertanya-tanya, Tuhan sampai pada akhirnya, apakah engkau tetap mendapati saya setia? Bapak Ibu berani bilang ke Tuhan, Tuhan sampai pada akhirnya engkau terus mendapati saya setia. Berani berjanji begitu kepada Tuhan. Karena sejujurnya, kesusahan, sakit penyakit, masalah-masalah yang kita hadapi, itu kadang bisa menawarkan hati kita. Bisa membuat iman kita menjadi jauh dari Tuhan. Meskipun mungkin tiap minggu kita masih datang ke gereja. Permisi tanya, hari ini engkau yang hadir, yang duduk, apakah imanmu adalah iman yang masih tetap meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup? Amin. Lebih besar atau semakin berkurang dari 5 tahun yang lalu? Puji Tuhan kalau engkau semakin bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau engkau semakin melekat kepada. Puji Tuhan kalau engkau masih hidup di dalam firman Tuhan, di dalam ajaran-ajaran. Tetapi masih berapa lama lagi kita hidup di dalam dunia ini? Kalau Tuhan memberikan kepada kita 20 tahun lagi, 20 tahun lagi Tuhan, adakah iman masih di dalam hati saya? 30 tahun lagi, 30 tahun lagi Tuhan, masih adakah iman di dalam hati saya? Bapak Ibu, iman kita teruji itu bukan karena ketika kita sedang ada di dalam gedung gereja. Waktu kita duduk begini, iman kita tidak teruji. Tetapi justru iman kita teruji adalah ketika apa?
ketika kita hidup di dalam realita kehidupan, bukan? Bukankah seperti itu? Bagaimana mulut kita tetap memuliakan Tuhan? Bagaimana hati kita tetap menjaga kekudusan Tuhan? Bagaimana pikiran-pikiran kita tidak terpengaruhi oleh pikiran-pikiran dunia ini? Itu semua terjadi di dalam realita kehidupan kita, bukan? Dan kita harus akui, kita jatuh bangun ikut Tuhan. Dan kita harus akui, ada berapa banyak kali kita mendukakan Roh Tuhan. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita ada dengan iman kepada Yesus Kristus, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan Allah Immanuel dalam hidup kita. Amin. Bukan kekuatan kita. Kalau sampai hari ini kita masih betul-betul percaya kepada Yesus Kristus, berapa banyak hal yang harus kita lewati. Dan di kemudian hari, inilah yang harus kita pegang. Apapun situasi, kondisi kehidupan kita bisa berubah. Hari ini engkau bisa dengan gagah datang ke rumah Tuhan. Hari ini engkau dengan cantik bisa datang ke rumah Tuhan. Tapi kita tidak akan menyangka suatu saat mungkin kita akan dituntun oleh orang lain. Suatu saat mungkin kita sudah tidak bisa berjalan lagi. Suatu saat mungkin kehidupan kita berbeda dari saat ini situasi, kondisi kita. Tetapi satu hal yang harus kita imani dan kita jaga, kita pelihara di dalam hati kita, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah kendaraan kita untuk kita bisa datang ke dunia yang lain itu. Itulah yang akan membawa kita kepada satu tempat yang mulia, yang indah, yang dikatakan Yerusalem baru, kota Allah, kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, selamat berjuang, selamat terus memelihara iman kepada Yesus Kristus di dalam hati. Sampai Yesus Kristus datang menjemput setiap kita. Amin.